Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan atau mengimplementasikan penggunaan atau network address translation ya. Sebelumnya kita telah mengetahui NAT adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP atau proses pemetaan alamat IP, di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP ke publik, ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik internet. Oke, kita langsung saja pastinya. Langkah pertama, kita harus buat topologinya dulu. Jadi yang pertama kita tambahkan adalah dua buah komputer. Ini saya hanya menggunakan dua komputer, bisa lebih dari dua ya sebenarnya, tapi saya dua saja yang pakai satu. Kemudian kita pakai switch, kemudian kita tambahkan dua router ya, Pak. Kemudian kita tambahkan satu server ya. Lalu kita hubungkan menggunakan di sini saya menggunakan penghubung yang otomatis saja. Ini ya. Ini saya menggunakan otomatis saja supaya cepat ya. Kalau kalian mau menggunakan kabel manual juga boleh. Di sini ada di bawah ini. Oke. Kemudian setelah kita hubungkan semuanya, kita ganti namanya masing-masing ya. Saya di sini menggunakan IP 168.2.2. Sini 192.168.2.3. Oke, lalu di sini itu R0 atau router 0 ya, router 0 pertama kita ganti menjadi not overload. Oke, karena nanti disinilah kita akan pasang di sini itu ISP ya. ISP itu singkatan dari Internet Service Provider. Nah, jadi ISP itu merupakan perusahaan penyedia layanan ya. Jadi kalau kalian tidak tahu ISP itu apa, nah di sini kita kasih IP-nya 10.0.0.4. Oke. Kemudian di sini kita kasih nama IP ya, namanya IP di sini 200.10.0.2 sampai dengan 6. Oke. Nah, sampai sini kita sudah memberikan nama. Setelah kita berikan nama, kita memberikan IP address pada masing-masing perangkat ini ya, pada server, router ISP, router net overload, sama PC ini ya. Pertama saya dari ini dulu. Oke, kemudian kalian pilih masuk desktop, kemudian kalian masuk IP address, kemudian kalian masuk ini addressnya ya, ini 92.168.2 titik. Nah, lihat sini ya, jangan sampai salah, karena si ini kita klik 2 kali tadi, kita masukkan 3 sesuai dengan IP-nya yang kita berikan. Kemudian default gateway jangan lupa juga 92.168.2.
1. Nah, ya, default gateway itu harus 2.1. Terus ini lagi ya. Tadi sekali saja, kali kemudian desktop, di configuration, address 192.168.2.2. Kemudian gateway-nya buka, gateway-nya 8.2.2. Berikutnya untuk net overlay lagi, langsung saja kita masuk di config. Bisa dari CLI, cuman lebih mudah kalau kita menggunakan config ya. Lihat di sini kita menggunakan ini yang terhubung klien itu pakai apa? Nah, dia itu menggunakan port FA00 ya. Berarti kita masuk di FA Fast Ethernet 00. Oke. Tentang dulu ini, kemudian kita kasihkan IP. Nah, IP-nya karena ini terhubung ke klien, makanya kita masukkan tadi gateway-nya ya, gateway dari klien-klien tadi 192.168.2.1. Close. Terus sudah saya join ya. Nah, terus berikutnya untuk ini S serial 20 ya. Kita berikan IP-nya 10. Oke. Nah, IP-nya ini ya. Jadi kita on-kan dulu ini ya, serial 20, on-kan dulu. Base-nya 200.10.0. Kita pakainya 2 ya. 2. Oke, sebut base-nya udah plus. Oke. Nah, kalau dia terkonek itu warna hijau ya. Ingat kalau dia sudah warna hijau begini sudah connect. Terus yang ESP routernya lagi, ESP-nya lagi kita masukkan di sini. Sini kita lihat dia serial 20 juga ya. On tang 200.10.0 karena dia pakai 2 tadi, kita bebas menggunakan berapapun juga ya. Kita pakai saya 3. Oke. Terus nah, kalau di tempatnya pasti hijau ya, hijau. Kemudian ini ke sini lagi ya, berarti FA0 sampai FA0 juga ya, berarti 0 yang mengarah ke server ya, 192.168. oh bukan ya. Nah, perhatikan di sini IP dari server, jadi kalian jangan salah. Berarti IP-nya itu 192.168. Bukan 192 ya, 10.10 10.0.0. Nah, karena di situ 254, kita bebas berikan sini berapa, mau 1 mau 2 terserah. Nah, tapi saran saya pakai 1. Oke. Oke. Nah, untuk kombinasi itu 255.0.0. Oke. Oke, kita berikan address-nya. Desktop IP configuration ada 192.168. Kan ya 10.10 10.0.0.254. Oke. Ini juga jangan lupa 10.0.0.1 ya, karena kenapa default gateway 1 kan SPI yang tadi 1 ya. Close. Sekarang coba kita tes, kita munculkan sini di bawah ya, kita tes coba dulu apakah klien ini sudah bisa terkoneksi ke sini, ke sini dan ke sini. Kita coba dulu ya, dari klien PC ini sini sukses ya. Oke, kita coba lagi dari sini ke sini. Oke, sukses, berarti ini klien sudah terhubung ke sini. Nah, sekarang kita coba lagi untuk sini ke sini ya, dari router net overload sama router ESP. Oke, sukses ya. Oke, sukses.
Sekarang kita tes lagi dari ISP ke server ya. ISP server failed. Nah, dari ISP ke server failed ya. Delete. Sukses. Kalau server ke ISP tadi berhasil ya. Sekarang coba kita tes lagi ulang dari router ke server, sukses. Nah, kalau tadi terjadi seperti itu, pas tes pertama itu gagal, bisa jadi itu membutuhkan waktu ya, ada jeda waktu yang dibutuhkan oleh si router ini untuk mengidentifikasi alamat yang ditujukan. Biasanya itu tak connect, nah, tapi ini sudah berhasil karena itu sudah lewat dari sekian detik ya, karena itu butuh waktu proses juga. Kita tes ulang apakah sudah bisa tahu belum. Oke, sudah bisa ya, tadi itu hanya butuh waktu. Nah, ini sudah terhubung, sekarang kita tes apakah klien ini bisa tersambung ke server PT. Tes dulu yang server satu sini, fail ya, fail. Yang kedua, oke, fail juga ya, berarti gagal. Hapus. Sekarang kita tes apakah router ini bisa sambung ke sini atau tidak. Dari router overload ke router server, fail juga. Oke, hapus. Kalau router PT ke ISP successful ya, berarti di sini itu tidak bisa nyambung ke sini karena jelas ya kita belum konfigurasi NAT overload. Oke, kalau gitu kita konfigurasi dulu NAT overloadnya ya. Kita masuk di NAT overload, kemudian kita masuk di CLI. Bentar. Nah, kita exit dulu. Exit. Yang pertama kita setting dulu aksesnya, akses list, kemudian itu permit ya, permit, kemudian 192 masukkan IP dari klien 2.168.2.0 ya. Node itu adalah network dari PC ini yang 192.168.2, jangan salah ya. Kemudian subnet masknya kita menggunakan 0.0.0.255, artinya semua subnet mask digunakan ya. Kemudian enter, kita masukkan IP poolnya, IP NAT pool internet besar ya, jangan lupa 200.10.0.2 IP dari ini ya, IP dari ini dari NAT overload ini sampai dengan ya 200.10.0.6 netmasknya. Netmasknya itu kecil ya, netmasknya 255.255.255.0. Enter. Kemudian IP, setelah itu kita harus konfigurasi insight-nya lagi ya. IP NAT inside tower list. Ini tidak boleh salah ketik ya, kalau salah ketik tidak terbaca nanti, tidak dikenali.
full internet overload. Nah, kalau seperti ini berarti ada salah pengetikannya di antara sini tulisannya ini. IP NAT inside source list 1. Nah, dia tidak ada list 1. List 1 itu salah. 1 full internet. Oke, sudah. Kalau tidak ada seperti itu berarti sudah benar ya. Kemudian kita lanjut, mengarah kemana? Jadi kita mau dia mengarah ke klien ini dulu. Kita mau arahkan dia insight-nya itu ke klien. Jadi ini mengarah ke insight ya, klien keluar. Pastikan perintahnya itu adalah in FA 0,0. Ini ya, ini kan fast ethernet 0,0 ya. Enter. Oke. Kemudian kita setting insight-nya. IP NAT inside. Enter. Oke, sudah ya. Sampai itu selesai, kita exit, enter. Kemudian kita konfigurasi untuk outside-nya yang ini ya. Outside itu keluar yang mengarah ke server sini ya, ESP dan server. Berarti kita ketikkan int, karena di sini tuh ya kalau tidak salah ya serial 0,0 ya, SE ya. SE 2 0. Lalu IP NAT outside ya, kita konfigurasi outside-nya dulu. Bentar, setelah itu kita exit. Lalu jangan lupa untuk setting juga IP route-nya ya. IP out 0.0.0.0 kita kasih 0 saja, 0.0 SE/2. Di mana salahnya? Oh ya, ini ya, kita kasih 2 dan exit ya. Oke, sampai sini sudah selesai untuk konfigurasi overloadnya. Kita coba tes ya. Tes pertama, kita dari klien 1 kirim pesan ke server PT, masih failed, tunggu beberapa detik. Kita coba di klien 2. Sukses ya, sukses. Ini sukses, kita ulangi lagi dari 1 ke PC yang pertama, failed. Dan kita tes PC yang kedua, ini successful. Nah, lihat kalau di sini berhasil, di sini tidak berhasil, di sini berhasil, berarti di mana letak kesalahannya? Mari kita cek dulu ya. Oke, kita klik ini, lihat. Nah, ini. Jadi kalian itu jangan kaget kalau misalkan aku nih, Pak, gimana nih. Kalian periksa baik-baik di mananya salah, apanya salah. Nah, seperti ini cara mengatasi solusi, ini namanya troubleshooting ya. Kalian mencari permasalahan, masalah apa yang terjadi pada jaringan itu. Jadi kita sudah dapat ternyata di default gateway-nya itu salah. Oke, sudah kita rubah karena default gateway-nya itu 1 ya sebenarnya situ. Oke, coba kita tes. Kita lihat dulu dari PC 1 server. Oke, sukses ya.
dari divisi 2. Nah, bagaimana cara yang lainnya? Ini kita menggunakan cara skenario. Nah, kalau kalian mau tes, kalian boleh masuk sini lagi, nih cara barunya terminal. Ya, kalian pilih terminal, kemudian kalian pilih apakah itu deh, desktop, kemudian kalian pilih mana tuh kemarin, kok ini ya, ini teman-teman ya, kalian ping coba ping servernya nih ya, 10.0.0.24. Iya, oke, connect ya. Jadi ini cara keduanya. Nah, kalau mau cara yang gampang, baik, kalau muncul seperti ini itu connect ya. Kalau mau cara gampang ini, di sini boleh pakai skenario saja dari klien ini, berarti maksudnya sukses ya, ini sudah berhasil. Jadi on-not overloadnya itu sudah berhasil, jadi kalian sudah bisa konfigurasi ya. Oke, mungkin cukup ya sampai pembahasan saya, sampai di sini saya dulu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian boleh komentar di bawah atau kirim pertanyaan di WA ya. Oke. Assalamualaikum. Ucapan untuk saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.